Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk MK Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu. Kami boleh bersama-sama saling share akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan bahwa saudara kami yang lain juga bergabung bersama-sama dengan kami, memiliki semangat untuk terus sharing, untuk saling bersekutu, Bapak. Selagi Engkau berikan kesempatan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan Engkau malam hari ini dalam tangan-Mu. Kami akan pujian kami berikan sharing kami, kami akan seluruh acara Engkau malam hari ini hadir Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kita akan naikkan pujian Mars kita bersama, Mars MK. Mana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK diaspora sejahtera. Mana berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita, MK diaspora sejahtera. MK diaspora sejahtera. MK diaspora sejahtera. Ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. Murid Kristus. Yes, we can. Ibu-ibu sama Ivan, pernah enggak bahwa suatu kali gitu ya kita diam-diam gitu, Roh Kudus ingatkan. Kita kan sudah jalan hidup panjang ya, panjang. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Dulu pasti ada banyak persoalan yang kita hadapi, ada banyak yang masalah yang kita hadapi, dan Roh Kudus ingatkan. Tuhan Yesus tuh caranya menolong begini, caranya memberi kekuatan begini, caranya dia bekerja begini. Lalu kita penuh dengan ucapan syukur bahwa sepanjang hidup kita hanya karena kasih setia Tuhan. Lalu ingat, Roh Kudus mulai ingatkan akan kasihnya, akan cintanya, dan kita terkagum dengan Tuhan. Terima kasih karena kesetiaanmu, karena penyertaanmu, karena anugerahmu kita bisa ada sampai hari ini. Kita akan ingat kasihnya, kita akan naikkan pujian sambil kata ingat Tuhan betapa baiknya Engkau untuk setiap kasih setiamu sepanjang kehidupan kami. Ingat kasihnya, ingat kebaikan, jangan maafkanku. Bekasihnya setinggi langit, kasih setia Allah padaku. Besar kasih Allah.
Ingat kasih, ingat kebaikannya, ingat kasih, ingat kebaikan, jangan selamatkan kasih yang setinggi langit, kasih setia Allah berjanji dan Tuhan besar kasih Allah berjanji tidak akan kami lupa akan kasih-Mu kasih kan anugerahnya dia berbuka hasratku besar kasih Allah bangsa. Kita selesaikan ujian ini kasih dan kebaikan, ingat kasihnya, ingat kepada betapa hati bersyukur Tuhan dalam kerajaan lambangkan tinggi kasih, kasihnya setinggi langit, kasih setia kita besar kasih Allah dan sepanjang hidup kami akan selalu ingat kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bahwa kasih terdapat kasih katakan bahwa anugerah dia yang penuh besar kasih Allah dan yang tidak akan lupakan cintamu akan lupa
kasihlah ku dapat dapat yang yang kasih apa hati kami mengucapkan syukur Tuhan. Sepanjang hidup kami yang kami lihat adalah kasih. Sepanjang hati kami yang kami lihat adalah setiamu Tuhan. Hati kami mengucapkan syukur. Sepanjang hidup kami ke depan pun kami percaya penyertaan-Mu akan selalu ada buat kami Tuhan. Di saat-saat terpuruk kami, di saat-saat kesusahan kami, ajar kami mengingat akan kasih-Mu di belakang kehidupan kami. Maka hati kami akan penuh dengan ucapan syukur. Hati kami akan dikuatkan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang Kau berikan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk jalan keluar. Terima kasih untuk didikan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tetapi Tuhan sungguh-sungguh hanya karena belas kasihan-Mu. Hanya karena Engkau murah hati. Hanya karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus yang terus bersama-sama dengan kami, mengingatkan kami untuk cinta Tuhan yang luar biasa. Hari-hari depan kami percaya kami akan terus tinggal di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan sharing, makin Kau berhadir bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan hati kami untuk kami boleh Kau taburi dengan firman-Mu. Kami juga menyerahkan keadaan Tuhan di dalam tangan-Mu. Kau memberkati apa yang Dia sampaikan daripada-Mu dan jadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang setia kepada kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Andari. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita sangat bersyukur ya, Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Dan hari ini cuacanya hujan di tempatku, tetapi atas anugerah Tuhan kita tidak ada gangguan apa-apa. Sampai akhir dalam nama Yesus, Tuhan baik buat kita ya. Oke, yuk kita langsung saja. Slide-nya sudah dibukakan oleh Mbak Dona. Oke, nah Bapak Ibu kita akan sharing bersama-sama, kita akan belajar firman bersama-sama dengan satu judul belas kasihan menggerakkan hati untuk melayani sesama. Kita baca sama-sama ya. Kita ulang lagi 2, 3. Belas kasihan menggerakkan hati untuk melayani sesama. Oke, ada pertanyaan tunggu, kita akan membaca ayat firman Tuhan dulu sebagai landasan renungan kita pada malam hari ini. Yang terambil dari Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu, lewat ayat ini kita akan belajar firman Tuhan, ya. Dari ayat itu akhirnya kita begini, dari judul tadi ya, belas kasihan menggerakkan hati
untuk melayani sesama. Pertanyaannya begini, nanti pokoknya Mbak Dona yang bantu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita punya hati yang penuh dengan belas kasih dalam melayani sesama. Cara agar kita punya belas kasih, hati kita penuh dengan belas kasih dalam melayani sesama. Yang pertama, sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, yang pertama, alami belas kasih Tuhan dalam sikon apapun. Bapak Ibu, untuk kita bisa melayani sesama, maka tidak bisa tidak. Nggak ada syarat lain, ya, selain kita mengalami dulu belas kasih Kristus itu. Kalau kita mengalami, maka pengalaman itulah yang akan kita pakai untuk kita selanjutnya berbelas kasih kepada sesama. Kalau tidak, maka menolong sesama, melayani sesama itu menjadi capek, menjadi lelah, belum lagi kalau kalau motivasi kita ada udang di balik batunya, itu menjadi sangat lelah gitu ya. Jadi syarat utama di dalam renungan kita pada sore hari ini adalah kita alami belas kasih Tuhan terlebih dahulu dalam sikon apapun. Kalau ngomongin sikon, daging kita yang biasanya menolak, daging kita lah yang berontak banget. Tetapi kita sangat bersyukur firman Tuhan menjadi pedoman kita, dan ini menjadi tolak ukur kita satu-satunya, yaitu firman. Kita sangat bersyukur punya firman. Nah, firman menolong kita bahwa memandang diri sendiri seperti firman memandang, ya. Kalau firman Tuhan kan katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pertama-tama ukuran kita adalah kasih Tuhan atas kita. Belas kasih Tuhan yang kita alami itu seperti apa? Firman Tuhan katakan di dalam ayat tadi bahwa kita adalah orang pilihan Allah. Bapak Ibu sungguh-sungguh bersyukur banget loh. Dan ini tidak ada selain di dalam Kristus, bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kalau di luar sana itu moga-moga, aku punya kakak yang sekarang kakakku yang tinggal satu kan, itu kan Muslim. Jadi semua yang dilakukan itu semoga dan semoga. Dan kalau aku ngobrol sama dia ya, dalam hati aku hanya bisa katakan bahwa Tuhan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada aku, gitu ya. Karena aku tahu ketika saat tidak bisa, saya tidak akan pernah debat tentang kebenaran firman, karena memang beda latar belakang. Tetapi sangat kita bersyukur, kita adalah umat pilihan Allah. Dan ini kita tidak layak, tetapi Kristus yang penuh dengan belas kasih itulah yang melayakkan kita. Tidak hanya umat pilihan Allah, tetapi dikuduskan. Pengudusan ini anugerah buat kita. Seperti apapun juga latar belakang kita, itu tidak menjadi soal bagi kekudusan Kristus untuk menguduskan kita. Kristus kudus adanya, dan ketika kita sudah di dalam Kristus, maka saat itu juga kita sudah dikuduskan oleh Kristus. Iman kita kepada Kristus itulah yang membuka peluang untuk kita mengalami kekudusan yang sesungguhnya dari Kristus. Yang sering-sering kita alami kan intimidasi ya. Intimidasi bahwa kita punya masa lalu yang mungkin buruk, atau kadang kita melakukan sesuatu yang buruk, intimidasi iblis. Dan saat itulah saatnya kita mengingat kembali firman memandang apa terhadap diri kita. Bahwa kita adalah umat pilihan Allah, kita juga umat yang sudah dikuduskan. Dengan cara itu, maka kita bisa menolak semua hal yang mengintimidasi kita. Kemudian tidak hanya itu, firman Tuhan tadi katakan bahwa
kita juga dikasihi Tuhan. Nah, kasih yang sejati, kasih Kristus yang tanpa batas, kasih yang apa adanya Kristus, ya, yang tidak baperan, ya. Kristus itu mengasihi kita, bukan kita sebenarnya Tuhan itu tidak baper, ya, tidak baper, tidak punya pemaksaan, tidak pernah memaksa kita untuk kita mengasihi Dia. Tetapi semata-mata Kristus mati buat kita karena kasihnya buat kita, dan ketika kita mengalami setiap hari kasihnya, maka otomatis hidup kita adalah penuh dengan kasihnya. Dan kasih ini tidak bisa kita lubang-lubang, ya. Kalau kita tidak intent terus mengasihi Allah, bukan mengasihi, ya, merasakan kasih Kristus, maka kadang-kadang kita sendiri kadang lihat yang di luar, kadang lihat perlakuan orang lain. Kasih Kristus itu kadang-kadang kayak tergeser dari hidup kita. Tetapi lewat renungan kita pada malam hari ini, kita terus mengalami kasih Kristus dalam sikon apapun. Karena ini fondasi banget, tidak bisa diganti. Dan ini kalau teman kita punya pengalaman tentang kasih Kristus kepadanya, tidak bisa tidak. Kita hanya mendengar kasihnya saja, kita ikut diberkati. Tetapi kalau kita tidak mengalami sendiri kasih Kristus itu, kita akan kering di bawahnya. Jadi mengalami belas kasih Kristus dalam sikon apapun secara pribadi, itu menjadi kunci untuk kita nanti bisa melayani sesama. Karena kalau kita tidak ada pengalaman yang terus-menerus, setiap hari, setiap pagi, bersyukur banget nih, kita setiap pagi mendengar firman, dan firman itulah yang terus menyirami kita, jangan sampai sedikit pun kering. Kalau kembang itu ada layunya, jangan sampai kita layu. Kalaupun kita ada layunya, segera kita cari firman. Tadi pagi ada firman yang saya bagikan itu, ya, di renungan, bukan renungan sih sebenarnya, di laporan, ya, laporan hari ini yang saya tangkapnya adalah, kan itu Elia, ya. Elia kan mengalami masalah, kan, tetapi di situ firman yang saya renungkan adalah, apapun yang kita alami, sesulit apapun yang kita alami, kita masih bisa memandang satu, kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu adalah selamanya buat kita. Dengan cara memandang seperti itu, mengalami itu setiap hari, maka kita tidak akan pernah kekurangan kasih Kristus. Bolehlah orang tidak mengasihi kita, suami tidak mengasihi kita dengan segenap hati, itu tidak menjadi soal. Karena apa? Karena kasih Kristus itu penuh di dalam kita. Justru kita tidak baperan ketika kita tidak mengalami kasih dari orang lain. Tetapi justru kasih Kristuslah yang menyadarkan kita bahwa ketika kita mengasihi seseorang, kita tidak baper untuk kita minta dibalas. Kalau kita masih ada pamrih untuk minta dibalas, kita nanti akan kecewa. Tetapi ketika kita mengalami terus-menerus kasih Kristus, maka kita siap untuk melayani sesama, ya. Dan saya percaya teman-teman, Bapak Ibu semuanya terus mengalami, terus rindu, haus setiap hari akan pengalaman dengan mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Oke, yang berikutnya. Poin berikutnya adalah layani sesama seperti kepada Tuhan dan diri sendiri. Oke, di bagian ini sebenarnya berasal dari ayat firman Tuhan tadi, ya. Ayat firman Tuhan tadi kan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yang pertama dikuduskan, ya kan? Yang kedua dikasihi. Nah, berikutnya setelah kita full dengan kasih Allah tadi, maka kenakanlah apa? Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah belas kasihan.
kenakanlah belas kasihan. Ya. Yang kedua adalah murah hati, kemudian rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya. Pelayanan kita kepada sesama yang membuat kita terus bisa melayani sesama dengan konsisten, dengan apa ya, terus menerus gitu ya, tidak baperan, tidak kita minta imbalan apa-apa, karena ukuran kita adalah kasih Kristus. Kasih Kristus tidak pernah minta imbalan. Kristus itu mau diterima kasihnya apa enggak, Kristus tidak pernah baperan. Nah, ukuran kita adalah seperti itu. Ukuran kita adalah ukuran kasih Kristus tadi. Jadi ketika kita melayani sesama, kita melayaninya kepada Kristus, ya, seperti kepada Kristus, seperti kepada Tuhan. Kenapa? Kalau motivasi kita mengasihi sesama seperti kepada Tuhan, maka kita betul-betul hanya satu tujuan kita, memberi dan memberi. Ya, kalau kita mengajarkan kepada anak memang ayo kalau sudah diberi bilang apa kan terima kasih. Itu kita mengajarkan. Tetapi kalau kita sampai memaksa kepada anak untuk ayo dong bilang terima kasih dong kepada mama. Nah, nanti kalau anak, ya namanya anak kadang lalai, kadang masih ogah, kadang-kadang masih capek. Kemudian kalau kita meminta anak melakukan hormat kepada kita dan dia tidak melakukan seperti yang kita inginkan, maka kita akan kecewa. Kalau enggak kita marah, kalau enggak kita pukul dia, kalau enggak sikap kita menjadi turun dari kasih Kristus. Bapak Ibu, belas kasih yang kita berikan kepada sesama ini ukurannya adalah ayo kita berikan kepada Tuhan. Sama dengan kita memberi kepada Tuhan. Ketika kita memberi kepada sesama itu separuh hati ya. Ya, sebenarnya itulah kasih, itulah yang kita beri kepada Tuhan. Dan ketika kita separuh hati, nanti yang kecewa bukan Tuhan. Tetapi yang kecewa adalah diri sendiri. Kalau yang kita kasihi mungkin dia sudah lebih dewasa, lebih paham firman Tuhan. Kita mengasihinya dengan pamrih, dia tidak menjadi soal. Kenapa? Karena dia sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kita yang mengasihi dengan setengah kasih, maka kita akan kecewa sendiri. Nah, dari sini belas kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, ukurannya adalah kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian saya pakai juga ukuran adalah kepada diri sendiri. Melayani sesama seperti kepada Tuhan dan diri sendiri kan sebenarnya tidak akan pernah mungkin. Kita mau mencelakai diri sendiri. Sekalipun kita juga tidak bisa menutup mata. Banyak orang yang pikirannya, yang hatinya, yang motivasinya adalah keliru, maka ketika mengasihi sesama itu karena dirinya sedang kecewa, orang yang kecewa itu biasanya cari korban lain, ya. Kenapa orang membunuh? Karena apa? Karena dia punya keinginan yang tidak tersampaikan, maka dia membunuh. Nah, kita sebenarnya akan melayani dengan tulus ikhlas ketika kita melakukan pelayanan kepada sesama, kasih kita kepada sesama itu adalah seperti kepada Tuhan. Dan kalau kepada Tuhan atau kepada diri sendiri maka itu akan yang terbaik. Nah, yang bagian kedua adalah ketika bermurah hati. Saya memakai ukuran murah hati adalah kita bermurah kepada diri sendiri. Contohnya gini, saya kan ajarkan kepada Aldi ya. Saya bilang, Aldi, ayo kalau memberi ya, kalau memberi itu kan yang terbaik saja ya, yang terbaik saja gitu ya. Nah, ketika saya memberi yang terbaik, dia melakukan itu ya. Aldi yang saya layani di sini itu kan memang punya kondisi yang ibunya juga sempat depresi, kemudian pikirannya kan bukan kepada anak ya, tetapi kepada diri sendiri.
Maka ketika memberi kepada anak itu sampai saya dengar ceritanya sendiri bahwa sampai si Aldi ini kan trauma. Kenapa? Ketika diajak ke warung kan maksud hati ibunya mau membelikan membelikan jajan, tetapi ketika Aldinya ngambil ini kemudian milih ini, ibunya langsung melotot dan nggak boleh dan langsung dikembalikan semua dan dikembalikan semuanya, dan itu berulang kali. Nah, bagaimana dia punya hati yang murah kalau dia sendiri hatinya pahit seperti itu. Dan ketika setiap hari ke sini ya, saya ajarkan ketika ada jajan di depan, saya bilang, "Di, ayo ngambil nak," gitu ya. Dan itu terus menerus, lama-lama dia dia senang, saya ajak ngobrol dia mau. Ketika ada saya minta tolong diambilkan nak, ambilkan gelas dong di sana, dia mau. Jadi kemurahan hati yang diterima oleh dia, itulah dia bisa perlakukan kepada orang lain. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, kerendahan hati kita itu tidak akan pernah sia-sia ketika itu terus ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Rendah hati itu bukan rendah, tetapi itu adalah sikap hati yang kita sendiri mengutamakan orang lain. Kita rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri sama dengan sombong. Ya, rendah hati, kita memiliki hati yang rendah. Orang lain lebih utama daripada kita. Kemudian lemah lembut. Kristus memiliki hati yang lemah lembut. Yesus tegas, dosa itu ya dosa, ya. Dosa ya dosa, tetapi kelemah lembutan Kristus itu tidak pernah bertentangan dengan lemah lembutnya Yesus tidak pernah bertentangan dengan pelanggaran. Kalau memang pelanggaran, harus ada konsekuensinya. Tetapi kelemah lembutan Yesus tidak pernah memaksa. Roh Kudus itu begitu lemah lembut. Roh Kudus itu terus menolong kita agar kita punya kesadaran kalau kita sedang berdosa, Roh Kudus kan lemah lembut. Maka Roh Kudus itu tidak pernah maksa kita, tetapi terus mengingatkan dan mengingatkan dan mengingatkan. Nah, lemah lembut itulah yang kita harus pakai. Ketika kita melayani orang yang sedang berdosa, maka kita lemah lembut kita itu tidak nuduh atau kita tidak maksa atau kita tidak lemah lembut itu tidak maunya kita, tetapi kita mengerti, kita memahami situasinya, gitu ya, dengan lemah lembut seperti seorang ibu yang baik tentunya, ibu yang penuh dengan kasih sayang, dengan lembut ngasuh anak. Saya kembali lagi ya, kembali lagi karena yang saya hadapi adalah Aldi. Aldi itu pernah satu ketika ini Pak D-nya yang cerita. Tanti kan mandikan Aldi. Namanya Tanti sendiri kekurangan kasih ya. Jadi air dingin itu betul-betul disentak ya, dituangkan ke Aldi dan Aldi sampai menggigil gitu ya. Jadi aduh, saya kalau ingat itu rasanya memang seorang yang lemah lembut itu betul-betul melayani, yang dilayani itu betul-betul dipegang dengan erat, dipegang dengan hati-hati. Kalau dia masih kadang malas, ya dengan kelemah lembutan kita menolong dia ya. Bukan hanya lemah lembut tetapi dengan sabar. Sabar itu seperti seorang seorang petani yang menanam dan kemudian dia harus sabar. Kalau saya nanam cabai kemudian maunya besok buah, ya gimana? Itu tidak mungkin. Kesabaran itu sebenarnya jujur. Ketika seseorang yang suka berkebun, yang suka menanam, itu ada satu ciri sebenarnya. Itu ada kesabaran di situ. Sekalipun kita bisa juga punya kesabaran dengan
aktivitas kita yang lain. Tetapi ketika kita sabar tuh telaten ya. Sabar itu artinya tidak nyusu-nyusu ya. Saya pernah punya pengalaman bagaimana sabar ya. Ketika suami saya selingkuh ya, saya betul-betul diajarkan Tuhan untuk oke, Pak, sampai sudah jangan khawatir tentang aku. Aku tidak akan kemana-mana ya. Aku tidak akan kemana-mana. Selesaikan masalah sampean dengan baik. Aku tidak akan kemana-mana, tenang aja. Aku tidak akan nyalahin. Aku juga tidak akan balas. Enggak. Aku justru mendoakan selesaikan di sini, gitu ya. Selesaikan di sini karena kalau saya mendesak-desak dia ngomel, maka sebenarnya yang salah duluan adalah saya yang mengerti. Tetapi ketika saya membiarkan dia berproses dengan Tuhan, dengan situasi, dengan lingkungan, dengan kondisi yang ada, disitulah sebenarnya kesabaran itulah akan berbuah hasil gitu. Nah, kesabaran ini masing-masing kita kan beda-beda. Tingkat kesabaran kita beda-beda, tingkat belas kasih kita kan beda-beda, atau murah hati kita kan beda-beda, rendah hati kita pun juga beda-beda. Bapak Ibu, masing-masing kita itu sesuai dengan kasih karunia dan panggilan masing-masing. Standar kita, standar kasih kita, standar murah hati kita, standar rendah hati kita, standar lemah lembut kita, standar kesabaran kita adalah Kristus. Ya. Dan nanti pengalaman kita bersama dengan Kristus itulah yang membuat kita akan melayani sesama dengan pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah aku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Bu Eli, dan memang bukan untuk dibandingkan. Memang bukan. Tingkat pengalamanku dengan Bu Busonya memang tidak bisa dibandingkan. Masing-masing kita ini punya jalur pertandingan masing-masing. Yang bisa dibandingkan adalah aku yang lalu dengan aku yang sekarang dan aku yang besok di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat kita satu dengan yang lain saling tolong-menolong, saling mensupport satu dengan yang lain. Dosa sebesar apapun juga, masing-masing kita harus tanggung, masing-masing kita harus hadapi itu dengan pertolongan Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita, pengalaman kita bergelut dengan mungkin dosa atau kesalahan kita, itulah yang Tuhan akan menolong kita memakai untuk kita bisa melayani orang lain dengan baik, dengan semuanya dengan pertolongan kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan berikutnya, siapa saja yang perlu kita layani sesama kita? Kita tidak bisa pilih-pilih siapa. Kalau kita masih pilih-pilih, kita bukan seperti Kristus. Karena Kristus tidak pernah memilih siapapun juga. Kristus mati buat semua orang. Tidak pernah memilih. Bahkan Kristus sudah mati buat orang yang menolak dia. Dan demikianlah kita harus berproses ke sana. Dan dengan cara yang seperti inilah, maka kita akan dimampukan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa melayani siapa saja. Kalau di dalam warta itu kan siapa yang kita layani? Yang sedih gitu ya, yang lapar, yang sakit, atau yang tak tergembalakan. Sesuai dengan di mana kita ada, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan untuk dibandingkan, tetapi karena apa? Karena masing-masing kita, itu Tuhan sudah taruh beban itu, dan kita bagaimana taunya? Terus kita meminta kekuatan, bertanya kepada Tuhan, siapa saja yang harus kita layani. Dan kalau ada pertanyaan, mulai dan sampai kapan kita melayani? Mulai kapan? Ya mulai sekarang, gitu ya. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Saya teringat istilah sampai selesai itu kan begini. Masing-masing kita kan umurnya beda-beda. Maunya kita sampai apa tuh? Sampai Yesus datang pun ya. Sampai Yesus datang pun itu pun lo beda-beda.
kedatangan Kristus buat saya itu pasti berbeda dengan kedatangan Kristus kedua kali buat Mbak Dona gitu ya. Kedatangan Kristus dengan siapa? Oh ya, aku ingat Pak Aliong. Kedatangan Kristus kedua kali buat Pak Aliong sudah terjadi gitu kan. Tetapi buat busonya kan belum gitu kan. Jadi dan masing-masing kita itu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Masing-masing kita, waktu kita melayani sampai kapan? Sampai selesai. Sekalipun mungkin kita punya masalah yang sangat berat dan kita sampai capek, sampai kita ada kan yang sampai kepengin bunuh diri. Mau bunuh diri kalau Tuhan belum menentukan habis waktu kita melakukan tugas kita, ya nggak akan, gitu kan. Nah, sekalipun kita apa ya, dan gini, sekalipun kita tidak minta, kalau sudah waktunya ya udah tiba juga gitu. Ketika kalau sudah seperti ini, apa yang kita perlu lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita selesaikan hari lepas hari. Ya, kita bisa bulan depan kemana ya? Kita masih bisa. Kita masih yang kita doakan gini. Yang kita doakan adalah yang kita doakan itu yang kita lakukan, dan yang kita lakukan itulah yang sudah kita doakan. Nah, dengan cara seperti itu, anggaplah kalau per hari ini Tuhan datang, maka aku selesai, gitu ya. Jadi per tiap hari, per detik, itu anggaplah itu hari terakhir kita melayani Tuhan. Maka kita akan kedapatan terbaik, ya, kedapatan terbaik. Kalaupun kita ada masalah, enggak apa-apa, karena masalah itu baik buat kita, baik buat sesama. Dan sebelum kita sharing, saya mau sampaikan begini. Masalah kita itu sebenarnya bukan hanya untuk kita sendiri. Kenapa? Karena setelah kita diizinkan ada masalah, kita diizinkan menyelesaikan itu, kita diizinkan berproses, sebenarnya Tuhan punya maksud agar kita punya pengalaman, dan setelah pengalaman itu kita alami, kita terima, kita bisa menyalurkan kepada sesama. Nah, dengan cara itu maka kita akan terus dari hari ke hari sama seperti Kristus, ya. Oke, ya itu dulu. Saya akan tutup dengan video ya, Mbak Dona. Tolong satu aja deh Mbak, kayaknya sudah malam deh Mbak. Satu aja deh, tolong keluarkan satu video deh. Yang mana ya? Ya udah. Ya udah ini aja. Yo wes, aku nggak ngerti yang sampean ngomongkan opo. Wes Gusti berkati, Gusti kasih kekuatan ya. Wes sekarang makan. Oh Gusti tulung, wes aku nggak ngerti Tuhan, boh diapak nih. Piye kepalane sakit? Wes Tuhan tolong ya, wes sembuh. Wes sembuh piye carane Tuhan nolong. Wes saiki maem sik. Maem sik, ayo maem sik. Maem sik, ayo. Wes maem sik. Wes saiki maem sik. Wes maem sik ya. Wes Gusti nulung. Apa maksudnya ya? Kurang ngerti Tuhan, mbuh. Oke. Oh, bersyukur sekarang sudah kayaknya Oke, sudah terima tenang. kasih Mbak. Begini Bapak Ibu, beberapa waktu lalu itu kan ini namanya Mbak Jemingan. Mbak Jemingan ini sebenarnya kan sudah sering ke sini sejak ibuku masih ada dulu, gitu kan. Jadi aku sudah hafal kalau dia datang, dia punya kekurangan itu kalau ngomong tidak jelas sama sekali, tidak jelas kayak kemerungsung buh piye gitu ya. Cuman
kan apal aja. Ibuku bilang, An kalau datang kasih aja apa yang ada, ya beras lah, nanti apa sayur atau apa, terakhir kasih duit, gitu ya, kasih duit. Nah, oke. Beberapa waktu memang seperti itu, bukan setiap hari, tetapi saya pasti ingat kalau ada apa-apa tak sisihkan, pasti nanti akan datang. Nah, waktu di video ini beberapa hari lalu tuh dia datang, saya sudah tahu, saya sudah siapkan makan di piring, kemudian ada gelas, dan dia itu tidak segera makan sampai saya pikir, nah itu dia ngomong apa aja itu saya tidak paham, tapi dia sambil megangin kepalanya gitu ya, dan saya hanya gini, Tuhan ini sakit apa ya, ini apa nih ya, sampai saya senteri itu kepalanya gitu ya, saya senteri gitu, anget aja sih di kepalanya, hangat aja. Nah kemudian saya hanya gini, Tuhan please gitu ya. Bapak Ibu, betul ya, saya baru kali ini ya melayani orang yang tidak bisa diajak ngomong. Betul-betul kalau sudah seperti itu, siapa lagi yang kita andalkan? Hanya Tuhan. Jadi itu hampir setengah jam. Jadi dia ngomong apa aja, kadang sambil megangin kepalanya, saya diam aja, saya minta hikmat Tuhan, ini tak apa nih ya, tak apa nih ya, sambil saya doakan. Dan menurut saya ya, menurut di hati saya itu kayaknya sudah keluar semua isi hatinya, sudah lega gitu ya. Kemudian kalau yang terakhir tadi kan akhirnya dia mau makan, itu betul-betul bagi saya pribadi ya, Bapak Ibu, itu sukacita banget ya. Ketika di depan mata dan pada akhirnya dia mau makan, itu bagi saya jawaban yang Tuhan berikan. Nah, dari situ betul-betul saya tahu Tuhan yang menolong saya, menolong Mbak ini sehingga bisa makan dengan baik. Itu aja. Wes, begitu. Silakan Bapak Ibu yang bantu sharing, yang bantu mimpin sharing sopo ini. Ini aku ada telepon sopo ini. Oke. Bu Sonya bantu Bu untuk sharing Bu. Aku tak terima telepon dulu ya sebentar. Ya, ya. Tadi sudah ditulis sharingnya ya, Don? Sebentar, tak cari lagi, bentar. Tadi kayak ada tulisan nih. Ah, ya ini. Wait. Oke. Ya. Bagaimana pengalaman Bapak, Ibu, dan Saudara melayani sesama? Ya bisa dimulai dari Dona dulu deh. Biasanya terakhir. Bagaimana pengalaman kita melayani sesama? Banyak di MK Sawaja 3 ini sudah pelayan Tuhan semua. Bahkan sudah melayani di MK paling enggak. Gonta-ganti melayani di MK. Jadi pengalaman melayani bagaimana ya? Mungkin gini aja, ada nggak pengalaman paling berkesan selama kita melayani gitu loh. Berkesannya kenapa gitu? Gimana kalau gitu pertanyaannya? Ada nggak suatu pengalaman berkesan dalam melayani selama ini dan apa yang membuat hal itu seperti berkesan? Gitu aja kali ya, jadi menarik ya. Jadi nggak terlalu umum ya. Kalau aku paling berkesan pertama layanan di MK, karena di MK Sawaja 3 aku pertama ikut persekutuan seperti MK ini. Kalau kami dulu di Depok namanya KUL. Pertama kali di Malang adalah di MK Sawaja 3. Di waktu itu datang kedua kali apa ketiga kali di rumah Ibu Bigwi. Terus aku disuruh doa sama Bugem. Itu pertama kali karena berkesannya karena itu pertama kali. Itu sih. Dan aku masih kagok, takut bahasaku terlalu formal, takut nggak dimengerti.
gitu-gitu doang. Itu pengalaman berkesan. Dulu yang pertama kedengarannya kayak pendeta. Aku curiga lah pendeta. Formal banget makanya. Terus sampai tak ajak ke menara. Kemana itu waktu itu Gajah Mada. Wah doanya hebat nih, tak bawa ke menara. Tak kenal no Bu Endang dulu. Itu yang Itu paling berkesan ya. pengalaman, iya, pengalaman Kalau yang lain. kalau kalau Bu Sulis, Apa yang berkesannya Bukem? Kalau saya itu begini, benar kata Kak Andari bahwa kita terlebih dahulu harus mengalami apa yang untuk dilayani, gitu ya. Orang yang berempati sama orang sakit itu pasti dia pernah tadi orang sakit, melihat orang sakit atau dia sendiri pernah sakit, gitu ya. Kalau orang yang berkorban melayani orang yang kekurangan, biasanya dia pernah kekurangan, jadi dia tahu itu rasanya kekurangan. Jadi, kalau saya pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika saya bisa memberikan sesuatu sama orang, yang nggak harus banyak, karena saya pernah kekurangan. Jadi kalau saya itu berkesan itu. Dan yang berita pada saat itu adalah nggak tahu ya benar kata orang bahwa eh, ketika kita memberi bukan cuma dia yang bahagia tapi kita juga bahagia. Berasa gitu rasanya. Andai kan saya boleh milih pelayanan itu, saya arah pelayanannya itu ke situ. Apa itu? Diakonia kita lihat. Diakonia. Diakonia. Ya, saya kalau saya berkesan, menurut saya yang paling berkesan dari semua pelayanan yang pernah saya ikuti, saya kok di situ gitu loh yang saya berkesan. Kalau saya itu mungkin karena saya pernah mengalami gitu ya. Ya, iya itu betul cocoknya pelayanan diakonia. Aku pernah dititipi amplop sama Bu Sulis. Alah, Loh, kepada orang yang tidak dikenal Bu Sulis loh. Lah itu kan berkesan juga untukku gitu. Kok Dona doanya, kalau Bu Sulis orang gak kenal di orang itu sungguh pelayanan diakonia. Ya itu kadang-kadang itu kalau kadang-kadang kan kalau Bu Endang sama itu pelayanan kunjungan kemana-mana gitu kan ke tempat jemaat yang sudah tua-tua nggak bisa ibadah gitu. Ya datangi, ya doano, ya ngurusi, ya ngamplopi juga. Seringkali mereka kan tua-tua nggak bisa kerja gitu. Luar biasa. Pelayanan diakonia itu meskipun nggak melayani uang tok juga bisa. Nanti yang lain yang jalan. Ya kita tahun ini mendoakan. Orangnya nggak bisa ke sana, uangnya tapi nyampe. Ya, saya pernah tahun ditanya ini juga, saya pernah ditanya, nanti Lepensen mau usaha apa gitu ya. Waduh, masuk mulai zaman gak enak cari duit aja. Kalau Tuhan izinkan saya panjang umur, pelayanan kunjungan, itu saya pengen juga kunjungan mana gitu. Pengen gitu. kunjungan yang di gereja itu siang mesti. Iya, makanya tetapi bisa pelayanan kan bisa nyari sendiri kayak Bu Andari itu. Ya. Pelayanannya nyari sendiri ya, jadi kunjungan sendiri gitu. Kayak kemarin kunjungi siapa? Pak Sugianto. Nah, Pak Sugianto itu kan juga sebetulnya bukan anggota MK kita, sudah kunjungi ke sana, ya itu sudah melayani. Iya bisa nyari sendiri toh waktu pakai tim kunjungan kan Rebo sama Kamis ya nggak bisa. Nggak perlu tunggu pensiun ya Bu? Iya nggak usah nunggu pensiun. Sambil jalan iya lah waktu kita masih ada. Tuhan Yesus sudah datang. Lah telat. Datang hari ini ya, yo. Memberi itu pun juga kadang gak nunggu punya dulu. Kadang-kadang itu memberi orang gak nunggu punya itu namanya berkorban ya, kayak itu berkorban. Nah itu ya. Dan itu juga
sebagai pelayanan yang menyukakan hati Tuhan gitu. Jadi Soalnya nek nunggu punya ada dan aja cukup, bisa aja. bukan soalnya nek nunggu punya dan cukup, gak cukup. Gak budal-budal. Gak cukup, gak cukup buat beli iPhone. Iya itu. Kalau Pak Sugeng, Shalom, Bugem apa Bugem? iya, Anu sinya. Kenapa, Bu? pelayanan, melayani, yang berkesan, melayani apa? Istri. Melayani istri. Melayani istri. Melayani istri. Kalau Pak Sugeng itu melayani pelayan Tuhan. Oh. Saya itu ya Melayani pelayan. bisa dikata semua pelayanan ya biasa saja. Boleh dikata sisi lainnya ya berkesan semua. Artinya begini, kalau saya mau melayani, apapun yang saya bisa saya lakukan gitu. Jadi nggak tahu itu apapun bentuknya, seperti hari-hari aja. Kalau di tempat kerja umpamanya ya, saya kan kerja di dalam gudang. Ada tali-tali itu, tali untuk strapping bed itu, untuk tali dus-dus itu. Kadang-kadang anak kan masih belum putus di tengah jalan gitu kan, bisa nyerimpetin gitu. Itu juga saya ambil atau saya tendang ke pinggir gitu. Jadi artinya ya apa yang ditaruh dalam hati kita untuk kebaikan, untuk manfaat orang lain, untuk keselamatan ya, kalau saya memungkinkan bisa melakukan, saya lakukan gitu, Bu. Bahkan sampai ya sampai finansial apa istilahnya, materi juga ya. Jadi ya begitulah. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Berusaha dengan setulus hati, apa yang Tuhan gerakkan. Jadi mana yang berkesan, mana yang enggak, susah saya untuk melihat. Mungkin Semuanya yang merasakan, yang berkesan mungkin ya. Hal-hal Yang kecil. berkesan, yang merasa dibantu. Nah, itu mungkin ya. Jadi makanya sisi mana untuk lihat. Kalau dari sisi saya ya biasa-biasa aja. Apa yang bisa saya lakukan ya lakukan. Seperti sudah jadi habit ya. Bermangan gitu loh, Bu. Sudah apa yang bisa dilakukan. Ada jadi habit. Kalau menurut saya tidak ada yang istimewa. berkesan itu bukan waktu saya melihat Pak Sugeng itu ngepel sebelum jadi aser. Ngepel. Jadi kurang bersih. Pak Sugeng itu bertugas aser. Dia melihat lantainya itu kurang bersih. Ngambillah Pak Sugeng ngepel dan dia mengepel dengan baju batik. Bukan kurang bersih. Kurang bersih. Itu Pak Sudi gitu itu. OB-nya itu datang siang. Tapi kan ini pada minggu mau ini ya, mau ibadah masa kotor gitu ya, rumah Tuhan kotor ya. Pas waktu itu kemarinnya mungkin ya anak-anak di Jen itu ada acara gitu, sehingga Cemot belum sempat. Sedangkan waktu itu OB itu datangnya telat. Bukan telat, kayaknya memang nggak diatur pagi. Nggak diatur pagi gitu loh. Jadi jemaat sudah datang berapa jam gitu baru dia ketelat lah. Kadang setengah jam sebelumnya sudah ada jemaat yang datang. Jadi ya waduh ya gimana? Kotor. Saya sebetulnya
Ini kan bukan wilayah saya, bukannya enggak mau, tapi takutnya ada pihak-pihak yang tersinggung gitu loh. Tapi kalau nuruti gini, waduh, kelihatan tuh cemot seperti apa ya? Tumpahan minyak atau tumpahan gula kena kotoran kan lengket itu. Jadi ya sudah, mana yang bisa saya cari. Terima kasih Bu Suli sudah mengingatkan. Saya biasa gitu loh. Berapa video? Itu namanya Video ini. Loh, saya pelayanan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh jadinya itu betul. Sungguh-sungguh nggak lihat di perintah, nggak perhitungan. Iya, Jadi memang apa yang diperlukan untuk pelayanan ya jalan aja gitu. Itu kayak Pak Sudi itu gitu. Ya memang gitu karena Pak Sudi jemput sapu ada. apa yang terlihat pokoknya. Nyapu Nah, kebun. iya kan merasa ikut memiliki. Tugasnya melayani orang kok kotor gitu, padahal ini rumah Tuhan mau buat ibadah. Luar biasa. Terus dulu Pak Sugeng juga baru kenal sama kita di MK itu, terus datang ke sini nengoki Pak Aliong, terus dikasih buku-buku diklat itu loh. Terus dijelaskan suruh ikut diklat doa. Suamiku gak ngerti apaan ini, gak ngerti. Gak ngerti, tapi terus akhirnya kan ada tawaran ikut diklat doa. Baru ngerti. Puji Tuhan. Benar, jadi Pak Sugeng konsisten. Pelayanannya apa yang bisa, konsisten. Luar biasa. Kalau Bu Eli ya kesaksian apa? Pakai kesaksiannya. Nah, menurutku ya, pelayanan itu bukan kita yang merasa berkesan, tapi orang lain berkesan dengan apa yang kita lakukan. Seperti tadi Pak Sugeng ngomong, dampaknya kita ini sudah dirasakan orang enggak? Gitu. Kalau kita ngomong pelayanan berkesan, aku ya, istilahnya kita menilai diri kita sendiri. Kalau aku sih lebih ke apa yang kita lakukan itu sudah bisa memberkati orang lain enggak gitu. Meskipun secara manusia ya, seperti kayak aku ini sudah 5 tahun ngetik di balik layar gitu ya. Itu kan ya secara manusia ya kepengennya istirahat lah, tapi kan katanya nggak ada Atau pensiun. ada gantinya ya. Ada yang bantu kayak ya. Nyala gitu ya. Ternyata kok nggak ada yang suka ngetik gitu ya. Terus kalau ngomong Tuhan aku ini sudah istilahnya mengorbankan jariku gitu istilahnya ya. Mengorbankan jariku kok gak ono sing simpati gitu. Kasihlah aku, wah itu secara manusia daging ya. Kasihlah aku fasilitas yang lebih bagus gitu ya. Selama ini kan hanya pakai HP yang harus kita kalau sudah full ya tak hapusi karena memori ya. Kasihlah aku fasilitas gitu ya. Atau berikan padaku apalah sedikit yang membuat aku lega gitu ya. Bahwa ini aku iPad. ada satu hal yang membuat aku tuh semangat gitu. Nah, kalau mikir secara itu seperti kemarin ada appreciation day gitu ya. Itu si anakku ini sudah ngomong gini, wah ini mama ini karena peringkas khotbah satu-satunya gitu ya. Itu sudah sampai seperti itu. Ya rodok berbunga-bunga karena anakku sendiri yang bangga gitu loh. Mama ini sudah 5 tahun peringkas khotbah, ditulis di buletin, di koran Malang Post, dibaca banyak orang kan gitu, istilahnya memberkati banyak orang meskipun apa yang mama lakukan ini orang nggak lihat gitu. Ini mama, ini anakku bisa nilai kayak gitu. Aku ya bangga, oh iya tak, senang gitu ya. Ternyata yang dipilih appreciation day itu kan macam-macam gitu ya, dari bidang ini, dan tidak satupun fotoku di sana. Karena memang pengajaran juga tidak ada ya, di situ bidang pengajaran kemarin tidak ada. Dan juga yang namanya khotbah ini ya gak ono maneh gitu loh. Jadi kalaupun dipasang ya ini bagian apa gitu ya. Sementara kayak satu-satunya gak ono ini gitu kan. Tapi ternyata ya ada gitu loh. Sampai hari hanya pun ya nggak ada gitu. Oh ini apresiasi apa ya nggak ada. Berarti selama ini mungkin orang
ya gak menilai lah, gak menilai itu, dan aku cuma yang membuat terhibur itu hanya oh Tuhan, ternyata apa yang aku lakukan selama ini 5 tahun dengan wis jariku istilahnya iki ya wis minta istirahat gitu loh ya. Minta istirahat itu katanya Pak Sugeng, kalau sudah gitu ya istirahat. No, tapi kan kita nggak bisa nganggur. Untuk itu kita tetap kerjakan tugas yang ada gitu. Sampai ya mungkin kalau Tuhan ngomong berhenti gitu ya. Nah, selama itu akhirnya kan kalau aku yang rasakan sekarang nggak apa-apa, nggak usah kita dapat apresiasi dari manusia. Yang penting itu apa yang kita lakukan, apakah sudah memberkati orang, apa sudah berdampak, itu toh. Jadi membuat orang lain berkesan sementara kita tidak tahu, tanpa harus kita menerima imbalan atau apa namanya hadiah gitu. Ya itu sih yang selama ini ya. Kalau yang pelayanan-pelayanan lain kan ya kita melayani ya karena kita terlebih dahulu kita sudah meneladani Tuhan, melayani bukan untuk dilayani. Apa yang kamu bisa, kita bisa ini ya kita lakukan. Ya puji Tuhan, talentanya ini Tuhan tambahkan. Tapi di balik itu yang kita lakukan apa benar-benar itu sikap hati kita karena kita tulus atau kita punya motivasi lain. Akhirnya kan dimurnikan lagi. Jadi seperti Bu Andari ngomong, kenakanlah itu tadi. Ada 5 hal itu. Apakah kita sudah bisa seperti itu? Rendah hati, sabar. Jadi saya pagikan ke Willis. Ayo kita kenakan. Kenakan itu berarti kan pakai, memakai, pakai pakaian. Nah kalau kita pakai pakaian itu kapan? Setelah mandi katanya orang-orang gitu. Nah sebelum mandi apa kamu nggak pakaian? Kan pakaian. Hanya waktu kita mandi berapa lama sih? Kita nggak berpakaian saat mandi kan cuma 15-30 menit. Ya. Setelah itu selebihnya selama 24 jam cuma dipotong itu aja kan waktu kita mandi. Lebihnya kita pakai pakaian. Istilahnya kita mengenakan itu ya terus menerus. Ya kan, enggak kita lepas-lepas. Kita mengenakan itu tadi belas kasihan, terus apa kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati ya kita kenakan setiap saat. Jadi kalau kita pakai pakaian ya pakaian kita itu supaya kita dikuduskan karena kita sudah dipilih dan kita sudah dipanggil untuk dikuduskan. Jadi ya aku belajar di situ sih Bu Sonya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau kita melakukan untuk Tuhan wis gak ono sing berat wis Mas yo gak dihargai. Gak dihargai harganya piro. Meskipun ya secara sekuler sekarang kalau kita lihat aku kerja di sekuler tuh wis nabung akeh. Tapi kita kan melihat apa yang bisa aku lakukan Tuhan untuk melayani ya ini yang aku bisa. Selama ini kalau aku cari kerja online ngetik gitu loh sampai gak jalan-jalan meskipun sudah ada beberapa ini aku sudah masuk sudah terdaftar gitu loh. Tapi untuk ngetik ke situ kok ogah gitu loh. Jadi ada 2 ini online ini aku sudah terdaftar di situ ya istilahnya aku sudah daftar untuk kerja di situ tapi sampai sekarang pun loh, kok mau nulis itu mau ngetik kok males gitu. Jadi ya memang bukan untuk itu tujuannya ya, wis untuk melayani, wis upahku besar di surga. Amin. Amin. Ayo kita doakan supaya Bu Eli dapat teman meringkas khotbah. Supaya ada tambahan orang. Ya, kita doakan itu sepakat ya kalau pagi ya. Biar bagaimanapun juga harus kalau sampai sakit gitu kan harus berikmat. Lah mungkin nggak ada tambahan orang yang mungkin belum berdoa sungguh-sungguh. Biasanya kalau untuk pelayanan itu Tuhan mengabulkan dengan cepat. Kalau untuk pelayanan dengan motivasi yang benar, kan Bu Eli juga harus memuridkan. Iya. Anakku sih nggak boleh sendirian. Aku carinya yang di CPN sama Grasa gitu loh. Kalau yang di NICC kan Michelle ya masih bisa bantu. Tapi kalau yang di Grasa sama CPN kan aku nggak ada selama ini. Jadi ya masih cari paling nggak 2 orang. 2 orang lagi. 2 orang ya, CPM Grasa. Ya kita doakan gitulah. Kalau anak-anak muda itu paling banyak ya. Cuman belum ketemu gitu kali aja ya. Anak-anak muda kan punya jiwa-jiwa penulis sebenarnya ya. Anak muda itu butuh dorongan paling ya.
Ya, Jadi Ya. kalau itu mungkin kamu sedikit paksaan. dicoba. Dicoba, salah enggak apa-apa, enggak bagus enggak apa-apa. Mungkin perlu dorongan kayak gitu. Betul. Gak usah langsung masuk rekrutmen dulu, langsung masuk rekrutmen dia udah takut dulu. Nanti dicoba, udah bisa, baru ditanya-tanyain. Anak muda mesti banyak yang pinter. Lah Wong kemarin lek ngetik WA itu wapet. Wong lek ngetik iya WA lah, itu wapet cepet. aku sampai gue ini lah kemarin kan ada writer, nggak ada. Kenapa? Kan ada rekrutmen, ada writer, nggak ada yang daftar ini. Iya, gak ada sih daftar. Nggak ada. Monoter itu mereka apa sih itu screencast khotbah gitu loh ya. Ya tetap tak aku tanya kemarin tuh sama Pak Vano, Pak sudah ada yang daftar untuk ringkas khotbah? Belum ada Bu, kosong. Iya, kayak Mungkin orang nggak itu loh takut paling Bu Eli. Nggak, Perlu didorong kayak nyari itu loh, kayak nyari apa, ada yang daftar pendoa kan tinggal sedikit ya. Ada yang daftar pendoa, nggak ada yang daftar belas. Ada. Terus Ada. jarene terus siapa jenenge? Kan dari MK-nya Pak siapa itu? Pak Bagus Tirtasani itu kan ada 2. Jadi satu pendoa, ada pendoa, ada SOT sama ASR. Ada kok pendoa. Barusan. Masuk. Atau sudah masuk menara. Nah, masalahnya itu mereka kan belum tahu kalau ada menara. Makanya kayak si siapa itu anak muda itu kata aku Terus akhirnya Bu Endang kemarin kan ngambil dari menara dapat banyak. Ternyata yang dari menara itu nggak daftar semua, ditanyai podo mau semua. Nah, kadang-kadang kalau jalur resmi itu justru membuat orang segan. Iya, jadi di Kalau menara itu pendekatan biasa ke menara itu ditanyai, ditunjukin lah kok semua mau lah, jadi banyak sekarang. Iya. Jadi mesti pendekatan pribadi. mereka itu ke menara harusnya dikirim ke menara baru ditanyain ya. Ditawar. Iya kan dia takut jadi pendoa kayak opo kan mungkin dia takut belum tahu pengarahan, belum dapat pengarahan ini itu. Mungkin penulis juga gitu. Iya. Waduh, kalau tulisannya elek keliru mungkin. Elek. Langet. Kepangan. Pemahaman peringkatannya mungkin Bu Eli pada mau dicoba. Karena nggak semua orang bisa begitu loh Bu Eli. Saya ini tipe orang, kalau saya menulis saya tidak bisa mendengar. Jadi nggak pernah saya sepanjang hidup mendengar khotbah sambil menulis, itu susah buat saya. Kalau saya nulis pasti nangkepnya itu beda gitu. Kan ada tipe orang yang bisa, saya nggak bisa, bukan, jadi saya mending nggak nulis, saya mending perhatikan apa yang dia ngomong gitu. Jadi nggak semua orang bisa. Aku ini dulu Bu Sulis mulai kecil ya, itu paling nggak bisa nginget gitu, karena kalau sudah untuk nginget itu kepalaku cekot sakit gitu kepala. Tiba-tiba ini kok seperti ini aku juga nggak ngerti. Begitu ya dewasa ini, loh kok aku jadi seneng gini kok nginget ini aku bisa hafal gitu loh. Tanganku tajam. Gitu. Dulu itu aduh nginget itu ya pelajaran sudah teng wis kepala cekot wis. Sekarang ya. Tuhan balik. Ya semoga karunia khusus Bu. Itu karunia khusus. Ya, Bu Andari. Karunia khusus ya. Dari suka jatuh toh Bu, kepalaku suka kebentur gitu kan Bu. Jadi mulai kecil sering sakit-sakitan, sakit kepala, sampai demam-demam gitu. Nah, ternyata kok begitu sudah besar ini hilang sendiri, terus ya itu jadinya kok yang dulunya rada error sekarang nyambung. Tambah lancar. Jadi ahli kan akhirnya. Iya, paling ya karena mau itu tadi loh, jadi ada pengurapan Roh Kudus. Karena mau lebih dulu. Iya. Bu Puji masih ada kah? Mbak Wit, itu ada Mbak Wit. Mana? Tuh Mbak Widya. Ketutupan mukaku dewe. Halo Mbak Widya.
Halo Bu Sonia, Bu Sulis. Mbak Oh, Widya, habis saya pameran ya. datang ke pasar jam 10 orang mana cukup loper. Maaf Bu, tak sambil makan. Iya, pasarnya kemarin tak itu. Minggu. Iya, hari Minggu. Iya Bu Sulis. Oh, Ya Bu Sulis pas ke tempatku nggak kebagian. Ya puji Tuhan lah. oh, tak lihat ada Bu Ira barang. Oh iya, terakhir itu Bu Ira, karena rebutan Bu, esnya tinggal berapa gitu loh, jadi rebutan. Oh, Gitu. Dapat cepat dapat. Iya. pas panas-panas sih. Mbak Mestinya Widya omsetnya ngebut dibanyakin, Bang. Gimana Bu udah Sulis? banyak. Anunya dibanyakin stoknya. Nah, itu dia, ke distract saya kemarin, pas loading barang malamnya itu, tempatnya kok kecil banget, gitu kan. Aduh, ini kalau aku bawa box 8, nggak cukup tempatnya. Terus kalau aku produksi, apa bisa? Kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kita bawa 200 gelas, terus aku kemasin untuk dibikin itu 50 gelas. Nah, nggak taunya, kita datang 8:30 kan, kita datangnya juga udah siang. Lah kok jam 10 habis. Akhirnya keteteran bikin, wes kedua 8 kardus bawa sampai kardusku ada yang hilang juga. Jadi ke distract gara-gara tempatnya kecil itu aku mikir nggak bisa bikin banyak gitu loh Bu. Jadi ya kemarin itu 250 gelas ya, nggak apa-apa, puji Tuhan. Jadi jam 11 sudah ongkang-ongkang kaki. Gitu. Sorry Bu, Udah habis. bikin spesial untukmu lah. Tak kirim tempatmu ya. Iya. Ya, Mbak gimana? Widya, apa pengalamannya untuk apa melayani sesama? Mungkin kesaksian, mungkin ada yang berkesan. Iya, tadi dari materi yang Bu Andari sampaikan itu sangat bagus sekali ya. Jadi melayani sesama Oh, udah itu masuk ya. rendah hati, ya. Yang Nah, sangat tersorot itu adalah rendah hati. Karena kita nggak mungkin bisa melayani orang tanpa rendah hati. Kalau keakuan kita lebih tinggi itu udah susah kita untuk melayani. Dan yang kedua yang tadi ter-highlight itu juga sesuai panggilan kita. Nah, itu juga benar, karena kalau kita mengerjakan seperti yang Tuhan mau, nah itu hasilnya pasti lebih maksimal, karena ada campur tangan Tuhan juga di situ. Jadi Tuhan pun akan turut bekerja gitu dengan maksimal. Nah, kalau saya melayani secara pribadi itu lebih banyak kepada personal ya, tiap-tiap orang. Jadi kayak dan kita melayani itu kan bukan untuk seperti firman Tuhan bilang, apa yang kita kerjakan itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan ya. Jadi apa yang kita kerjakan adalah tujuannya untuk kemuliaan Tuhan dan membawa orang untuk mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, itu kan yang Tuhan mau gitu. Nah, selama ini saya melayani kalau bisa membawa orang kayak lebih mengalami Tuhan, mengerti bahwa yang dikerjakan itu ternyata salah, kemudian berbalik, kemudian mau melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, itu suatu hal yang luar biasa buat saya gitu. Artinya apa yang Tuhan inginkan untuk kita memperhatikan sesama itu bisa terlihat dari buah-buah itu gitu. Nah, untuk melayani seperti itu memang nggak mudah. Yaitu tadi ter-highlight-nya rendah hati. Terkadang kita ngomong pun kan nggak didengerin. Kita ngomong firman juga, bantahannya firman juga. Gitu. Apalagi kalau orang nggak jujur ya, jadi banyak manipulatif yang disampaikan, itu juga nggak mudah. Biasanya bersikeras dan sebagainya. Nah, itu berkorbannya juga kita butuh waktu untuk mendoakan khusus, seperti demikian. Gitu. Jadi benar-benar waktu, tenaga, bahkan materi pun kita harus relakan itu, tapi nggak masalah. Karena memang itu tujuan kita dipanggil untuk menjadi umat Tuhan. Salah satunya memberitakan kabar baik ke semua orang gitu ya.
Nah, itu sih Bu Sonia. Dan yang paling berkesan adalah buah-buah yang terlihat itu. Jadi kayak satu keluarga yang awalnya kesusahan, suka berantem suami istri gitu ya, sampai akhirnya bisa rukun, ada berkat Tuhan. Nah, itu suatu sukacita tersendiri gitu. Nah, juga beberapa tahun lalu tuh kan ada beberapa anak muda juga yang saya mentoring gitu kan. Terus akhirnya sekarang sampai menikah, sampai hamil, terus bisa punya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Itu tuh juga satu kabar sukacita gitu loh Bu. Misalnya. Lah ini kemarin juga ada salah satu anak muda kami juga itu buat sebuah kesalahan ya. Akhirnya dia memberanikan diri, dia confess pengakuan, mau bertobat, mau memperbaiki, terus dia mau berkorban. Itu juga kayak suatu sukacita lah gitu loh. Untuk saya secara pribadi dalam melayani sesama. Gitu Bu. Cuma sekarang memang yang diasah Tuhan, yang PR buat saya itu yang Bu Andari bilang itu adalah sebuah kesabaran. Saya ternyata sangat kurang sabar. Emosinya masih banyak. Apalagi kalau dalam hal saya melihat kayak saya merasanya melihat kayak ada suatu hal yang tidak benar gitu ya. Coba saya sampaikan gitu tuh kadang ngeyel terus merasa benar pakai firman apalagi. Nah, sabar saya kayak udah diubun-ubun. Kayak gemes gitu, kayak gemes, jadi harus agak tarik nafas dalam, tahan, Tuhan kasih saya kesabaran. Proses kesabaran yang sekarang kayaknya sedang saya alami untuk menghadapi Semangat. orang-orang. Semangat. Gimana Bu Suli? Semangat. Mendengar Mbak Widya ngomong saya kayaknya kurang sabar. Halo, apa kabar kamu? Bu Suli sabarlah. Iya, Bu Sulis lebih sabar lah dari saya. Gitu Bu Sonya. Terima kasih banyak. Ya. Bu Andari, makasih buat penjelasannya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita semua itu kan berproses, semua orang yang berproses pasti ada kurangilah. Yang situ ada kurang sabar, yang ini ada kurang lemah lembut, yang mungkin kurang mengasihi, kurang mengampuni. Ya, semua orang berproses, tapi selama kita melakukan untuk Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, dan ada buah-buahnya juga, itu pasti sudah di right track, sudah di jalan yang benar. Jadi tinggal lanjutkan saja. Puji Tuhan. Bu Puji udah izin keluar. Ivan. Mana wajahmu, Van? Ini. Ya, kalau saya sih kan di MK ini kan pasti banyak hal baik yang bisa saya dapat dari bagaimana saya bertumbuh, bagaimana saya bisa baca Alkitab setiap hari, kayak gitu. Jadi saya mendapatkan banyak hal baik dan bisa saya sharingkan ke teman-teman yang di luar sana. Jadi kita saling mengingatkan dan saling sharing lah gitu. Ya itu yang paling berkesan. Seperti contohnya waktu kasus yang kemarin, kasusnya Hizkia yang dikabarkan ingin bunuh diri kemarin. Jadi ya saya mencoba untuk datang ke dia dan memberikan apa yang saya alami juga. Jadi saya sharingkan bagaimana kebaikan Tuhan kepada dia dan ya sampai sekarang sudah luar biasa untuk Hizkia. Gitu. Ya, puji Tuhan. Apa Hizkia, Bu? Saya kok nggak ketemu Hizkia. Nggak up to date ya. Hizkia itu temannya itu di diaspora dulu. Tahu ya? Ayo.
Yang Terus patah badannya hati. besar dulu kerja di Panti Nirmala. Bukan, terus sekarang pindah ke gereja ortodok. Terus tapi masih calling-callingan gitu. Kadang-kadang memang sejak dulu dia suka bermasalah dengan kepribadian, dengan hatinya loh. Biasanya terus diajak ngopi sama Ivan di depan gitu. Kayak punya bapak tiri, terus keluarganya nggak gitu pas lah. Sampai mau Jadi bunuh pasti diri. butuh bantuan. Iya itu katanya Ivan. Ivan kan dengar kabar, ya cepet-cepet dijak ngopi gitu. Mungkin ya Betul. saking putus asanya ngomongnya gitu, sungguh-sungguh bunuh diri atau enggak tahu. Gak sampai melakukan apa-apa, Tovan. Enggak. Enggak, ya paling ngomongnya. Ya tapi memang harus ditanggapi dengan Iya serius. betul. Lah orang mau bunuh Ya. diri itu soalnya Stres banget. bisa kan iblis. Iblis itu loh kalau orang mau bunuh diri bisa ditangkap itu. Bisa ditangkap, bisa bunuh diri sungguhan. Itu memang harus orang itu kayak waktu itu Bu Nani itu langsung ditanggapi dengan serius. Habis minum obat banyak langsung ditanggapi serius. Dan ternyata memang serius. Ya puji Tuhan ya harus sering-sering calling, Van. Nggak nunggu dia calling atau temen yang calling. Harus sering-sering diajak lah. Diajak ke rumah sini, Pak Van. Kok mesti di luar? Kadang-kadang kan kalau kenapa Bu Eli? Anak-anak muda itu kadang itu mereka juga cari perhatian gitu ya. Ini ada salah satu anak buahnya Michelle ini anggota MK-nya Michelle Unity. Itu dulu juga begitu. Dia itu tiba-tiba nge-share tangannya itu disilet gitu. Jadi dia ya anak muda, ini anak perempuan gitu ya. Tangannya disilet di foto. Aku mau bunuh diri gitu ya. Wah kaget semua kan, satu unit kaget langsung dihubungin. Ya ternyata ya hanya untuk cari perhatian karena dia ini istilahnya ya ada kurangnya gitu loh. Sekarang ya usianya secara usia di atas Michelle gitu ya, tapi sifatnya itu masih kanak-kanak banget. Gitu. Dan dulunya itu memang dia pernah suka sama sesama jenis gitu ya. Nah dia ada kepribadian kalau dia ini kalau nggak dituruti ya gitu. Dia kayak aku ini terus ada lagi gitu loh. Dia mencoba aku mau bunuh diri ngomong-ngomong gitu. Jadi teman-teman ini ngemong sampai sekarang. Jadi pernah waktu itu diajak acara gitu ya, acara kayak camp gitu mereka. Hilang nih anak ini, lari kabur gitu. Jadi memang ya bikin sulit. Nah mungkin kalau seperti kayak Iskia, aku ya nggak terlalu kenal meskipun aku sempat ketemu, sempat lihat dia di Panti Nirmala. Memang orangnya enggak banyak ngomong gitu ya, diem ya memang. Dia mungkin ya karena dia ada masalah dengan keluarga, dia memang ya nggak ada teman lah. Untungnya Ivan ini bisa handle dia kan ya Van. Cocok dia sama Ivan. Terus saya Van diperhatikan supaya dia juga kalau dia merasa ada teman itu aman gitu loh. Istilahnya ada orang yang mau berteman dengan aku, ada orang yang masih peduli sama aku. Itu bagi dia itu nanti ada istilahnya kalau seperti kemarin kepengen bunuh diri lah apalah itu semoga enggak sampai terjadi lagi karena dia punya teman yang dia sudah dia percayai gitu. Jadi tolong didampingi terus aja Pak. Ini untuk yang temannya Michelle ini tetap mendampingi kayak Michelle itu ya apa mah ini satu ini karena aneh-aneh sampai sekarang. Berat-berat memang masalah anak muda itu. Berat-berat. Kondisinya mereka kan nggak bisa handle ya kayak orang tua nggak bisa handle. Nggak bisa handle perasaan, nggak bisa handle masalah. Itu Delia tak Bu? Muda yang dampingi memang hanya seperti gini nih. Kayak gitu tuh butuh kesabaran juga semua orang sabar karena kita pasti belajar perhatian ya kan. Tidak semua orang sabar juga. Itu karena kebagian kita orang itu ya butuh talenta khusus ya. Tapi kalau
Sulit-sulit sabar. Tapi lah misalnya di MK itu ya kan orangnya kan banyak. Misalnya si itu nggak bisa handle. Sama misal lagi repot kan bisa minta tolong temennya yang lain gitu ya. Bisa juga Jadi jauh kan kerja. kalau makanya kita butuhnya core team itu kan gitu. Jadi gembala itu nggak bisa handle semua teman. Jadi dia punya core team ini, misal punya core team 3 orang nih bantu gitu. Jadi cepat kan, misal posisi kan di luar kota gitu ya. Kalau ada masalah dengan anak ini handle jadi cepat. Jadi itu fungsinya core team. Ya, butuh kerja sama lah. Betul. Butuh kerjasama. Iya. Jadi untuk melayani sesama itu juga yang paling penting itu motivasi ya. Motivasi itu kalau kayak Pak Sugeng tuh tadi udah nggak banyak pikir, sudah ada apa dibutuhkan apa langsung dikerjakan, dibutuhkan apa langsung dikerjakan, itu tanpa motivasi sama sekali. Kalau ada motivasi itu kayak ada firman nih sih, kalau pelayanan tapi pekerjaannya terbakar, itu apa Don? Yang pekerjaannya terbakar gitu. Jadi mungkin butuh sanjungan, butuh nama gitu ya Don. Pekerjaannya itu terbakar gitu ya. Jadi kalau tanpa motivasi itu betul-betul dilakukan untuk Tuhan. Nah itu yang penting. Jadi jangan sampai kita itu sudah capek melayani sono sini melayani, tapi salah motivasi. Itu tiwas capek, gak ada hasilnya. Jadi akan sia-sia, pekerjaannya terbakar. Nah, puji Tuhan. Ini paling ya, kalau dapat aku sampaikan kali ya, melayani itu kan anugerah sebenarnya. Jadi ketika kita sudah sampai kepada melayani saja loh, dikasih Tuhan kesempatan melayani itu anugerah gitu ya. Karena kalau bukan anugerah, maka kita sudah lenyap semua sudah. Kan kalau Tuhan tegaan, Tuhan tidak punya belas kasih ke kita, habislah kita gitu kan. Habis sudah. Jadi memang ketika kita sampai kepada melayani itu adalah ucapan syukur kan. Ucapan syukur itu anugerah yang kita terima dari Tuhan. Ya memang ketika kita sampai kepada pemahaman itu, mau diterima apa enggak diterima, apa disanjung nggak disanjung, kita bahkan diidoni, itu pasti ada hikmat, pasti ada kekuatan di situ, pasti ada cara sehingga kita tetap bisa melayani kan, karena yang kita layani kan sebenarnya kan Tuhan lewat apa yang ada di depan kita gitu sih. Ya, dasar melayani ini sebagai ucapan syukur karena kita udah dilayani lebih dulu, dikasih. Nah, itu diampuni, sih. Aman wes. Diampuni. Coba Tuhan nggak sabar sama kita, ada di mana kita? Meskipun Tuhan sayang tapi nggak sabar misalnya, mana kita nggak tahu. Kita itu aja sudah itu dosa bukan sayang lagi Bu. karena justru karena Tuhan ada sabarnya, maka ada sayangnya ke kita kan. Kalau Tuhan tidak sabar, memang tidak akan disayang. Kita dilayani seumur hidup kan, kita seringkali jatuh juga, digandeng lah, diangkat lah, dituntun lah, gitu kayak gitu ya. Ya. Jadi kesabaran kita pun disabari seumur hidup. Ya. Atau tambah lagi satu, melayani ada tanggung jawab, gitu kan? Tanggung jawab. Maka kalau tanggung jawab itu ya udah, apapun yang terjadi, mau hujan, mau karena aku bertanggung jawab pada Tuhan atas anugerah ini, maka ya melayani adalah itu tadi, ucapan syukur gitu. Itu melayani sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan. Proses sih. Untuk sampai kepada pemahaman itu memang kita berproses, kata Pak Sudi kan, ya jangan sampai kita di luar pengajaran gitu kan, harus di dalam pengajaran gembala, atau kita belajar sendiri, atau kita kayak di grup itu kan ada
ada baca firman sendiri, dan ya yang terutama Roh Kudus sih. Roh Kudus itu sahabat banget kan, tidak bisa diganti. Nah, itu pengalaman pribadi lagi dengan Roh Kudus. Oke, itu sih. Iya, puji Tuhan. Ada pertanyaan lagi Bu Andari, jam pira ini? Udah 2 itu aja tadi sharingnya. Udah. Oh ya, wes. Sekarang Kita 20, 3, cukupkan 4. kita cukupkan sampai sekian. Minta tolong Dona untuk mendoakan ya, terutama untuk Bu Eli supaya mendapatkan teman untuk ngetik itu. Regenerasi. Murid, ada murid teh. Oh, yang doa Sudah Bugem. 5 tahun sudah jadi. Hah? Yang doa Bugem. Aku dah. Iya wes. Suara Yang begini. PS minggu depan busuk Bugem ya. Jari-jari. Tadi Kenapa, di Bu Eli? rumahnya Mbak Lena. Iya, di rumahnya Mbak Lena minggu depan. Jadi Mbak Lena itu kan barusan kan anaknya sakit. Nah, terus ini kan udah sembuh. Di anaknya tuh nggak pernah sesakit ini katanya. Sakit asam lambung lah, terus tipes, terus apanya itu turun yang kayak demam berdarah itu loh. Trombositnya turun, itu ketakutan rupanya. Mungkin kasih aku alamat rumah sakit juga keliru, mungkin saking bingungnya. Aku ke sana nggak ada. Usia berapa anaknya? Sudah SMA. Oh, oke. Sudah bisa diajak komunikasi ya. Iya, mudah-mudahan nanti anaknya ada, terus mamanya ada. Ternyata mamanya itu dilayani sama Pak Yohanes. Itu Pak Yohanes 2 bulan sekali lah ke sana melayani perjamuan kudus sambil mamanya itu pakai kursi roda gitu. Oh, oke. Mudah-mudahan mamanya ada. Terus beritanya ya putri-putrinya ini rumah tangganya nggak kurang baik semuanya gitu. Jadi kita bantu doa. Putrinya kan ada 3, jadi agak kurang. Jadi mereka kehidupannya itu ke gereja, tapi masih agamawi. Ya kalau orang agamawi itu ya jadi tidak bersungguh-sungguh, nggak begitu sungguh kenal Tuhan gitu akhirnya. Iya. Aku khawatir Hizkia ini masuk ortodok ini juga jadi agamawi. Ortodok itu kayaknya kalau aku ngobrol sama Pak Hadi itu agamawi betul. Ngomongnya itu Van. Kalau bisa diajak lagi Van ke diaspora lagi Van. Iya. Iya. Perlu ditelateni memang. Harus ada yang mau sih. Iya kan Telaten dan kasihan konsisten sih memang. Kayak pengalamanku ngadepi Aldi ini betul-betul ini perlu telaten konsisten. Jadi telaten dan konsisten, wis. Nggak bisa berhenti di tengah jalan gitu maksudnya ya. Iya, nggak bisa. Nanti nggak malika nggak bisa berhasil gitu loh di Iya. tengah jalan. Karena kan kalau tipe-tipe terluka itu kan memang perlu sembuh dulu kan agar dia bisa menolong orang lain. Bukan agar dia bisa menolong diri sendiri. Nah, kalau belum bisa menolong diri sendiri, ya memang perlu didampingi. Bisa, itu pasti yang Bu bisa. Andari tadi ngomong, jadi melayani dengan tanggung jawab ya. Nah itu. Melayani dengan tanggung jawab termasuk ya. Iya. Ya sudah, mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami semua telah Engkau satukan di dalam Zoom ini Tuhan, untuk kami bersama-sama belajar akan sebagian daripada firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu
yang hidup dan berkuasa, mendidik kami di dalam kebenaran, agar kami semuanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kiranya roh-Mu yang baik juga menuntun kami, supaya lebih hari lebih mengenal Tuhan, dan kami juga dimampukan dengan kasih Kristus juga untuk melayani sesama kami dengan motivasi, dengan tanggung jawab kepada Tuhan, dan juga motivasi yang baik yang berasal daripada Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Di dalam kami melayani hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Eli yang telah setia selama 5 tahun untuk menjadi peringkas khotbah. Kami mohon, kami bersepakat kepada semua teman-teman di MK ini Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberkati Bu Eli dengan penolong peringkas khotbah. Dan kalau Tuhan izinkan, Bu Eli membutuhkan 2 orang lagi Tuhan untuk meringkas khotbah di CPM dan juga di Geldra. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan, Engkau pasti akan memperlengkapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon berkat-Mu untuk kami semua satu persatu, seluruh anggota MK ini ya Tuhan. Kiranya Engkau meluputkan kami dari segala mara bahaya. Engkau menjagai, melindungi kami, menyertai kami, dan juga seluruh keluarga kami, agar kami beserta seluruh keluarga kami tetap ada di hadapan Allah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat untuk Yasmin yang akan pergi ke Singapura. Kiranya Tuhan juga menolong Yasmin supaya yang hari ini sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan dapat pergi ke Singapura dengan damai sejahtera, dan juga Tuhan lindungi supaya anak ini juga diberikan keselamatan selama perjalanan sampai pulang ke rumah dengan selamat. Terima kasih, kami serahkan keluarga ini juga ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga keluarga Ibu Andari ke dalam tangan-Mu. Pak Budi yang ada di Kalimantan, kiranya Engkau sendiri yang melawat, Engkau yang menjamah, agar Pak Budi diberikan hikmat, cinta kasih yang daripada Tuhan, agar mau rekonsiliasi dengan keluarganya, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami setiap harinya. Dan Engkau Tuhan yang selalu menjagai hidup kami, sehingga hidup kami selalu ada dalam sukacita, damai sejahtera. Apapun yang kami alami, kami tetap hidup dalam kelegaan dan ketenteraman, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan sudah menolong, pemilu sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan saat ini mendekati akhir daripada penghitungan suara, dan juga ada rancangan-rancangan untuk interpelasi, hak angket, dan sebagainya. Tuhan, kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang berotoritas untuk mengangkat raja-raja. Engkau juga yang punya otoritas untuk menurunkan raja-raja. Segala sesuatu yang dirancangkan oleh manusia, manusia bisa merancangkan, bisa mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Engkau Tuhan yang akan mengubahnya menjadi kebaikan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu
otoritasmu atas Indonesia sampai saat ini, sampai selesainya masa pemilu ini pada tanggal 30 April ini nanti Tuhan, 30 Maret Tuhan, semuanya pasti akan berjalan dengan baik karena Engkau Tuhan yang menjaga dan menyertai bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Engkau juga menolong selama masa transisi ini supaya juga berjalan dengan baik Tuhan. Transisi pemerintahan. Dan kiranya Engkau juga menolong Bapak Prabowo untuk diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mencari pembantu-pembantu yang berasal daripada Tuhan, di mana Engkau memberikan hikmat kepada orang-orang di sekitar Pak Prabowo, juga orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan membantu pekerjaan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja kami di SCM ke dalam tangan Tuhan, rencana untuk seminar pemuritan pada tanggal 1 dan 2, kiranya Engkau memberkati, dan juga rencana hari Paskah di saat nanti, kiranya Engkau juga memberkati segala rencana-rencana dan semua biaya yang diperlukan, kiranya Engkau juga mencukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, untuk hari-hari ini yang terganggu kesehatannya. Kami percaya Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini. Engkau pasti juga akan memperlengkapi hamba-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami serahkan seluruh anggota MK ini ke dalam tangan Tuhan yang saat ini juga tidak bisa hadir. Kiranya Engkau melawat mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan juga menjagai kami dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Terima Endari, kasih. Bu Eli, Terima Pak Sulis, Pak kasih. Sugeng, Pak Widya, Pak Iwan, Ko Iwan, Dona. Terima kasih. Bu Wit Thank you wajahnya belum semuanya. Baik, keluar. Juda. Apanya? Bu Widya wajahnya belum muncul. Oh iya, udah difoto belum? Oh Nah, itu iya, dia kan. belum. Kalau Difoto. foto kan wajahnya Pan, perlu nangkring. Pan, wajahmu keluarkan dulu, Pan, mau foto. Iya, betul. Bentar Itu ya. Ya. yang cantik. Kita foto ya. Ya. Ko Iwan siap ya, Ko? Kok Iwan enggak ada wajahnya? Kok Iwan wajahnya belum muncul? Muncul kan? Kita tunggu. Nanti yang muncul jempol doang. Oke. 1, Sudah? 2, 3. Oke, sudah. Banyak men. Terima kasih. Makasih. Seneng ya bisa MK aku. Aduh. Gem nanti Oke. minta alamatnya Mbak Lena biar di-share. Oke. Terima kasih sayangku semuanya. Senangnya hari ini. Ya, semangat Mbak Dari. Amin. Sampai selesai Tuhan menolong kita ya, cuacanya baik. Ya. Coba Apa, Bu? dekat Bu Andari. Aku Ditunggu. suka durian. Nah, ayo loh, yo. Jauh. Istirahat dulu ya. Oke. Ya. God bless you. Dadah. Selamat malam. Bless you. Oke. Salam. Ya. Wah, Ya, Mbak Dona, thank ya Mbak Dona sudah menolong semuanya ya. sama-sama. Oke. Selamat berkati. Siap. God bless you. Sampai